Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sally Sansiska dari B4 dengan NIM 1921142. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai akhir ujian semester saya yang dibimbing oleh Ibu Yanti Mayasari Ginting dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang 3 topik. Yang pertama adalah tentang manajemen pemasaran, yang kedua adalah segmentation, targeting, dan positioning, dan yang ketiga adalah tentang siklus hidup dan knowledge management. Berikut penjelasannya yang dimulai dari manajemen pemasaran. Terima kasih. Jadi, topik yang pertama akan saya bahas adalah manajemen pemasaran. Sebelum memasuki apa itu manajemen pemasaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemasaran. Pemasaran adalah hal yang berhubungan dengan identifikasi pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat yang menguntungkan. Maka, manajemen pemasaran itu adalah menentukan pasar sasaran untuk mendapatkan, menjaga, serta menciptakan komunikasi agar meraih nilai pelanggan yang unggul. Peran pemasaran itu adalah meningkatkan standar hidup menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang inti dan sistem pemasaran. Berdasarkan dari sistem pemasaran yang saya dapat, dari industri atau kumpulan penjual menuju ke pasar atau kumpulan pembeli itu melalui komunikasi dan barang atau jasa. Dari pasar atau kumpulan pembeli menuju ke industri atau kumpulan penjual itu melalui uang dan informasi. Pemasar itu adalah merupakan sebutan bagi orang-orang yang melakukan pemasaran. Pertukaran itu adalah perolehan produk yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Apa-apa saja hal yang dapat dipasarkan. Yang pertama ada barang, itu seperti fashion, kebutuhan rumah tangga, elektronik. Yang kedua ada jasa, itu seperti hotel, travel, ekspedisi. Yang ketiga ada event, itu seperti seminar. Yang keempat ada pengalaman, itu seorang yang ahli dalam bidang tertentu atau narasumber pelatihan. Yang kelima ada orang, itu nama sendiri sebagai merek produk. Yang keenam ada tempat, itu tempat rekreasi, aula untuk acara. Yang ketujuh ada properti, perumahan seperti real estate. Yang kedelapan ada organisasi, itu membangun citra yang kuat seperti penyelamat bencana. Yang ke-9 ada informasi, itu diproduksi dan distribusi untuk pelanggan. Dan yang terakhir ada gagasan, itu adalah gerakan anti narkoba, gerakan pelindungan terhadap perempuan. Dalam manajemen pemasaran, ada yang namanya perubahan dalam pemasaran. Yang pertama itu adalah teknologi, yaitu zaman informasi sehingga level produksi akurat. Yang kedua, globalisasi, yaitu pemasaran antar negara lebih mudah. Yang ketiga, deregulasi, yaitu persaingan dan peluang tergolong besar. Yang keempat, ada privatisasi, yaitu perusahaan publik atau swasta. Yang kedua, ada pemberdayaan pelanggan, yaitu mengutamakan layanan dan mutu produk. Ada kostumisasi, yaitu terdiferensiasi. Lalu ada persaingan tajam, yaitu biaya promosi tinggi. Lalu ada konvergensi industri, yaitu persilangan dua industri. Lalu ada transformasi eceran, yaitu pengeceran katalog. Lalu yang terakhir ada determinasi atau tidak ada perantara. Konsep orientasi perubahan pada pasar. Yang pertama ada produksi. Itu adalah berfokus pada pencapaian efisiensi produk yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi massal. Yang kedua ada produk. Itu adalah menawarkan produk dengan fitur bermutu, memiliki keunggulan dan inovatif. Yang ketiga ada penjualan. Itu usaha, penjualan, dan promosi dilakukan lebih agresif. Yang keempat ada pemasaran, itu memahami dan menanggapi produk yang tepat untuk konsumen. Dan yang terakhir ada holistik, itu pengembangan proses dengan kegiatan pemasaran yang mengakui keluasan dan interdependensi. Dimensi pemasaran holistik terbagi atas 4. Yang pertama ada pemasaran internal, itu terbagi atas departemen pemasaran, manajemen senior, dan departemen lain. Yang kedua, ada pemasaran terpadu. Itu terbagi atas etika, lingkungan, masyarakat, dan hukum. Yang ketiga, ada pemasaran bertanggung jawab sosial.
itu terbagi atas etika, lingkungan, masyarakat, dan hukum. Dan yang terakhir ada pemasaran relasi, itu terbagi atas pelanggan, saluran, dan komponen P dalam bauran pemasaran. Jadi yang pertama itu ada produk, yang kedua ada promotion, yang ketiga ada price, dan yang terakhir ada place. Segmentasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan terbagi atas 3. Yang pertama itu eksplorasi nilai, yang kedua itu penciptaan nilai, dan yang ketiga itu penyerahan nilai. Demikian presentasi saya tentang manajemen pemasaran, dan saya akan melanjutkan ke topik selanjutnya. Jadi topik yang kedua, saya akan membahas tentang segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentation. Segmentation adalah proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan. Di segmentation ini ada yang namanya kelompok variabel. Kelompok variabel terbagi atas 4. Yang pertama ada segmentasi demografik, yang kedua ada segmentasi geografik, yang ketiga ada segmentasi psikografik, dan yang keempat ada segmentasi tingkah laku. Karakteristik segmentasi pasar. Yang pertama dapat diukur, yang kedua dapat dijangkau, yang ketiga cukup besar, yang keempat dapat dilaksanakan. Daya tarik segmen terbagi atas 3. Yang pertama ada pertumbuhan pasar. Itu adalah ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, dan pasar potensial. Yang kedua ada intensitas persaingan. Itu jumlah perusahaan dan kemudahan untuk masuk substitusi. Yang ketiga ada akses pasar. Itu customer familiarity, channel access, dan kesesuaian perusahaan. Di dalam segmentation ini ada terbagi atas 2 bisnis. Yang pertama ada business to customer, dan yang kedua ada business to business. Saya akan menjelaskan business to customer terlebih dahulu. Di sini terbagi atas 3. Yang pertama ada pengaruh demografis, itu seperti umur, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Yang kedua ada pengaruh gaya hidup, itu seperti tingkah laku, nilai aktivitas, minat, dan pandangan politik. Yang ketiga ada perilaku pemakaian seperti kualitas, waktu pemakaian, personal, sosial, dan frekuensi pemakaian. Lalu saya akan menjelaskan tentang business to business. Ini terbagi atas 3 juga. Yang pertama ada demografis perusahaan, itu jumlah karyawan, volume penjumlahan, jumlah lokasi, lamanya bisnis, situasi keuangan. Yang kedua ada kultur bisnis, itu kerumitan bisnis, orientasi pengembangan, tingkat inovasi, teknologi, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada perilaku pemakaian, itu aplikasi, kuantitas, waktu pembelian, frekuensi pembelian, dan penggunaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang targeting. Targeting itu adalah kegiatan memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan potensi laba, segmen, dan kesesuaiannya dengan strategi korporat perusahaan. Manfaat targeting ada 5. Yang pertama ada mengembangkan produk dan posisi bauran pemasaran, yang kedua ada memanfaatkan sumber daya pasar, yang ketiga ada memudahkan penyesuaian produk, yang keempat ada mengantisipasi persaingan secara efektif, yang kelima ada membidik peluang pasar lebih luas. Variabel targeting ada 4. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan segmen yang bersangkutan, yang kedua ada biaya distribusi, yang ketiga ada biaya produksi, dan yang keempat ada kesesuaian kompetensi inti perusahaan pada sasaran. Alternatif pola seleksi pasar sasaran ada 5. Yang pertama, single segment concentration, yang kedua ada selective specialization, yang ketiga ada market specialization, yang keempat ada product specialization, dan yang kelima ada full market coverage. Bagian terakhir dari materi ini adalah positioning. Positioning adalah cara sebuah produk dipersepsikan dengan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan dalam rangka meraih tempat khusus sehingga mendapatkan posisi lebih unggul dari pesaing. Strategi positioning ada terbagi atas yang pertama benefit positioning, yang kedua attribute positioning, yang ketiga application positioning, yang keempat competitor positioning,
yang kelima produk kategori positioning, dan yang keenam user positioning. Demikian presentasi saya tentang materi segmentation, targeting, dan positioning, dan saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Jadi, topik terakhir yang akan saya bahas adalah tentang siklus hidup dan knowledge management. Adanya adaptasi strategi di dalam siklus hidup. Yang pertama, ada perubahan persaingan, yang kedua ada biaya, dan yang terakhir ada karakteristik permintaan. Ada 4 siklus hidup produk. Yang pertama ada tahap perkenalan, itu penjualan rendah, biaya tinggi, laba negatif, pesaing sedikit. Tujuannya itu pemasar menciptakan produk yang ditawarkan. Yang kedua ada tahap pertumbuhan, itu penjualan meningkat cepat, pesaing meningkat. Tujuannya pemasar untuk memaksimalkan menawarkan perluasan produk-produk layanan garansi. Yang ketiga ada tahap kedewasaan. Penjualan berada di puncak, biaya konsumen rendah, pesaing mulai menurun. Tujuan pemasaran itu memaksimalkan laba, menetapkan harga untuk menyamakan dan mengalahkan pesaing. Dan yang keempat ada tahap penurunan, itu penjualan menurun, biaya konsumen rendah, laba menurun, pelanggan terkondong lagat, pesaing menurun. Tujuan pemasaran itu adalah mengurangi biaya dan menarik produk yang lemah. Ada 4 jenis konsumen. Yang pertama ada innovators, itu tipe konsumen yang selalu mencari sesuatu yang baru. Yang kedua adalah early adopters, itu orang pertama yang mengadopsi innovators. Yang ketiga adalah middle majority, itu kelompok rata-rata mengadopsi innovators. Dan yang keempat adalah laggards, itu orang terakhir yang mengadopsi teknologi baru. Tren pangsa pasar pada SHP. Yang pertama ada harga, itu pada tahap introduksi biaya tergolong tinggi. Yang kedua itu kualitas produk, itu pangsa pasar akan responsif terhadap kualitas produk. Yang ketiga ada periklanan, itu pangsa pasar akan dipengaruhi oleh periklanan yang marak. Dan yang terakhir ada distribusi, itu pangsa pasar semakin kurang responsif. Jadi materi yang saya sampaikan adalah tentang knowledge management. Yang pertama, pengetahuan dapat dikategorikan ke dalam tacit knowledge yang tertanam di pikiran orang. Hal tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan eksplisit yang mengubah pengetahuan tacit menjadi berupa laporan database atau yang lain. Yang kedua, dynamic capabilities, itu didefinisikan sebagai kompleks. Perusahaan organisasi tingkat tinggi yang menyediakan kondisi yang memadai untuk modifikasi dan pembaruan stok aset bisnis. Yang ketiga tuh proses knowledge management yang mengubah, memperbarui, dan mengeksploitasi sumber daya berbasis pengetahuan dari perusahaan dapat dilihat sebagai satu set dynamic capabilities yang terintegrasi. Dijelaskan oleh banyak istilah lain seperti mendapatkan, mencari, menghasilkan. Conversation Oriented KM Processes berorientasi untuk membuat pengetahuan yang dapat diaktifkan oleh beberapa proses seperti mengatur, mengintegrasi, atau menyebarkan pengetahuan. Application Oriented KM Processes itu berorientasi pada aplikasi yang penggunaan pengetahuan yang sebenarnya serta membuat pengetahuan lebih aktif dan relevan bagi perusahaan dapat menciptakan nilai. Dan yang terakhir, Knowledge Protection Processes berorientasi pada keamanan yang perlindungan pengetahuan dalam suatu organisasi dari penggunaan atau pencurian ilegal atau tidak pantas. Oke, jadi demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kalian. Sekian dan terima kasih.